Kemarin jadi sempat ngobrol-ngobrol sama ponakan. Dia bertemu komunitas komunitas apa namanya ya, jadi komunitas, salah satu komunitas membaca di Pandeglang. Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai kita sempat bikin konten juga, sampai di kita di pembahasan, kita bahas sebenarnya menyinggung sedikit sih, tapi kita bahas tuh masalah, tentang sejarah Indonesia. Jadi ada celutukan sedikit, tapi ini sebenarnya secara umum suka dibahas, suka dibahas, suka dibilang oleh orang-orang di Indonesia. Jadi hmm, ada apa ya? Ada yang menjelaskan itu, ada sebuah, saya juga kurang tahu itu dari mana ya infonya, tapi jadi ada satu keyakinan bahwa terutama di kejadian-kejadian, misalnya contohnya nih, kita baca di beritanya, saya kutip dari CNBC. Jadi pekerjaan jalan anyar Panarukan tuh yang jadi di sini pekerja jalan anyar Panarukan tuh. Jadi dulu tuh eh Dendels tuh yang mimpin proyek itu, sebenarnya maksudnya membayar upah secara normal maksudnya kan. Nah itu diyakini itu oleh sebagian orang itu dikorupsi oleh bupati, Nah jadi di sini saya baca ya, salah satu fase dalam sejarah kolonialisme di Indonesia adalah masa pendudukan Perancis di bawah kuasa Marshal Herman Willem Daendels. Nah, jadi ini pendudukan Perancis ya. Jadi waktu itu Daendels datang dan mengontrol Hindia Belanda yang kini disebut Indonesia. Jadi sebagai catatan, kedatangan Daendels itu sebagai Gubernur Jenderal Hindia Timur atas perintah Kaisar Napoleon Bonaparte dan Raja Belanda Louis Napoleon. Jadi, nah kita skip ya. Jadi Daendels itu membuat berbagai kebijakan. Salah satunya itu yang terkenal itu adalah proyek Jalan Raya Anyer, Batavia, Cirebon, Surabaya, Panarukan. Jadi panjang itu kurang lebih 1000 km. Selama ini kan kita diajarkan bahwa pembangunan terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Itu setiap hari nggak ada henti kan ya. Meski begitu, baru-baru ini beredar bahwa sebenarnya Daendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tak sampai ke tangan pekerja alias korupsi. Tapi di sini nih, di CNBC nih menjelaskan bahwa sejarawan Nanyang Technological University Christopher Reinhardt menyebut ada dua kekeliruan pada narasi tersebut. Pertama, narasi upah pekerja dikorupsi. Reinhardt menjelaskan Daendels memiliki anggaran untuk proyek tersebut. Masih hanya cukup untuk mendanai penyambungan jalan dari Anyer Batavia Cirebon. Dalam proyek ada dana, tapi masalah dana itu diberikan kepada pekerja tidak bisa diketahui sebab tidak ada catatan mengenai transaksi tersebut. Oke. Sejarah yang berpatokan pada arsip dan sumber-sumber lain pada dasarnya menjadi kunci arsip mengenai dana proyek bisa dilacak. Namun terkait aliran dana dari atas ke bawah tidak ditemukan arsip dan dokumennya. Jadi memang tidak diketahui, dibanding menyebutnya sebagai korupsi. Jadi ungkap Reinhardt. Jadi yang kedua itu narasi upah diberikan kepada bupati. Reinhardt menjelaskan proyek penyambungan jalan khususnya dari Anyer Batavia Cirebon dikelola langsung oleh pemerintah kolonial ke rakyat. Jadi dari pemerintah kolonial langsung ke rakyat. Tidak ada bupati yang bertanggung jawab. Dia juga mendudukan narasi ini pada sikap Daendels yang sangat anti korupsi. Jika benar terjadi korupsi oleh bupati, maka sudah ada catatan dan terkait hukuman korupsi. Bisa dibayangkan kalau seandainya ada bupati atau bawahannya korupsi di proyek ini dipimpin langsung, maksudnya proyek yang dia pimpin langsung, orang itu bisa dipenggal. Nah, jadi ini saya kutip ya maksudnya. Nah, ini ada juga versi bupati korupsi. Nah, ini ada buku yang berjudul 2 Abad Jalan Raya Panturya karya Endah Sri Hartatik, disebutkan
Saat pembangunan jalan sampai wilayah Kesultanan Cirebon, Dendles melakukan negosiasi dengan Sultan Cirebon. Selain untuk meminta izin, negosiasi ini dilakukan karena kondisi keuangan pemerintahan Belanda tidak cukup untuk membayar upah pekerja. Sebagai gantinya, Dendles mengumpulkan para bupati untuk diberikan kewenangan penuh dalam pengelola pekerja. Tapi dalam pelaksanaannya bupati malah banyak terlibat korupsi. Nah, jadi Putra Lingga Pamungkas, pegiat sejarah dari Komunitas Cirebon History, mengatakan setiap pekerja seharusnya diberikan upah sebesar 10 sen setiap minggu beserta beras dan garam, namun upah tersebut oleh bupati tidak dibayarkan. Menurut Lingga, disinilah awal mula praktik korupsi. Kalangan bupati notabene penduduk pribumi Belanda, maksudnya penduduk pribumi maksudnya. Nah, ini Belanda memberikan upah kepada pribumi melalui bupati, tapi para bupati tersebut enggan membayarkan kepada pribumi. Tidak ada catatan yang menunjukkan mengenai faktur atau pembayaran upah dari bupati ke pribumi. Makanya pribumi yang bekerja banyak yang kelaparan. Tapi kayaknya sekali lagi nih emang nggak ada catatan ya pada dasarnya. Nggak ada catatan yang menunjukkan mengenai faktur pembayaran upah. Oke. Jadi bingung juga nih dari mana ya. Nah, tapi oke lah. Tapi emang itu sih yang diyakini, nggak tahu sebagian besar atau maksudnya yakini secara umum bahwa ya bupati mungkin maksudnya di situ ada mandor-mandor yaitu terlibat korupsi juga. Tapi ini ada yang menarik nih. Nah, ini juga waktu itu saya beli, kapan ya beli ya? Saya beli buku ini nih. Jadi ini tuh manuskrip tertua pertama terbit tahun 1811. Nah, ini penulisnya itu maksudnya penulisnya ya John Joseph Stockdale. Ya, dia itu penulis populer pertama dalam bahasa Inggris yang menggambarkan Pulau Jawa dan sebagian wilayah Indonesia secara detail dan menantang berdasarkan pengamatan nyata. Jadi si Joseph Stockdale ini dia datang langsung ke Pulau Jawa ya. Yang di sini the Island of Java. Nah, jadi sejarah tanah Jawa. Nah, ini buku ini sih nyeritain perjalanan dia sebenarnya kan. Dia perjalanan di tanah Jawa, petualangan dia, terus dia mendeskripsikan tentang situasi alamnya dan keadaannya. Menarik buku ini, menurut saya sih bukunya bagus juga ya, karena ini kan kayak apa ya, kayak diary aja gitu, dia nulis gitu kan, nulis pengalaman dia dan nulis langsung gitu, dia nulis itu saat ada di situ kan. Nah, yang menarik tulis di sini itu adalah dia bilang itu bahwa pemerintah Belanda waktu itu memang jadi begini nih, yang kita yakini itu adalah kan yang tadi itu kan sebenarnya pemerintah Belanda itu jujur katanya nggak korupsi, tapi orang-orang kita tuh yang bisa kayak bupati mandor itu mengkorupsi aliran dana itu. Sebenarnya itu dari di bukunya dijelasin bahwa perilaku korupsi itu ada di keduanya. Jadi contohnya kenapa VOC bubar juga kan, bangkrut tuh karena korupsi, budaya korupsi. Jadi sebenarnya korupsi itu emang udah melekat banget di pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Entah emang dari apa sih namanya, emang dari orang-orang penjajahnya ini emang udah budaya korupsinya udah kuat banget. Nah, mungkin itu pun ditularin ya ke para pribuminya kan, yang maksudnya yang berinteraksi langsung, berkepentingan langsung dengan mereka. Jadi di buku ini dijelasin bahwa perilaku korupsi itu emang udah melekat di keduanya, di pemerintahan, dari pihak penjajah bahkan pribuminya sendiri. Ini justru terdengar sangat adil dan paling masuk akal itu seperti itu, karena ada keyakinan bahwa lah ini penjajah ini udah jujur, ini udah jujur, jadi seolah-olah mereka, jadi ini ada, jadi yang kita tangkap tuh nih Belanda ini sebenarnya datang ke sini itu membangun, mereka tuh jujur gini, kayak nggak kayak gitu ya,
Kayaknya nggak kayak gitu deh. Jadi intinya ya mereka itu penjajah itu ya jahat ya. Penjajah itu intinya jahat. Dan toh mereka juga korupsi dan itu diturunkan ke warga pribumi, budaya korupsi itu. Dan di buku ini juga diceritakan betapa apa sih namanya, rasisme itu kental banget. Mereka mereka itu bangsa Eropa, itu bangsa yang mereka mengakui dirinya sendiri itu ras yang paling unggul. Di situ dijelasin bahwa keturunan Chinese juga itu mereka rasis juga, Arab juga, keturunan Arab di Indonesia itu rasis juga pada waktu itu ya. Jadi mereka berkelompok-kelompok, mereka itu enggan bergabung dengan pribumi atau mungkin disetarakan dengan pribumi. Jadi ini sebenarnya bukan membantah ya, tapi ini adalah pandangan lain, bahwa pandangan lain, dan menurut saya ini, menurut saya pribadi ini lebih masuk logika, bahwa lah lu bayangin ini mereka tuh Belanda ini ngejajah gitu loh, ngejajah kita itu udah kayaknya udah jahat sedari awal, maksudnya ngerti nggak? Penjajahan kan sudah udah sejahat sedari awal. Terus hmm, masuk narasi-narasi katanya, enggak, Belanda ini apa sih namanya, uh, ya oke lah, ini kan misalnya dalam kasus contoh itu mereka bekerja itu di pribumi, bekerja membangun jalan di Anyar Manarukan, terus katanya dibayar terus dikorupsi oleh bupatinya. Tapi di buku ini dijelasin kedua belah pihak itu sama-sama melakukan korupsi. Ini udah selesai ya. Jadi nggak ada di sini ada superhero, dan di sini ada, maksudnya di sini ada pahlawan, di sini ada uh, korban gitu. Nggak, maksudnya ya Belanda dan si mandor-mandor ini emang sama-sama brengsek.